Lumen nomor 11.767, 23 Oktober 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Anugerah Itu Tugas. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 12 ayat 48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak terlalu lama lagi kita akan memiliki presiden dan wakil presiden yang baru. Bahkan gubernur dan wakil gubernur atau bupati dan wakil bupati, juga wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah di Indonesia. Pemilu kepala daerah serentak ini memang bertujuan untuk membuat pelaksanaannya lebih simpel dan biayanya murah. Namun, yang dinantikan adalah kualitas pelaksanaannya dan berbobotnya orang-orang yang akan terpilih. Meskipun ada permainan politik atau bahkan politik uang dan transaksional, yang dinantikan adalah orang-orang yang terbaik, yang terpilih, dan yang dapat membawa bangsa ini kepada kesejahteraan. Kepada merekalah rakyat memberikan kepercayaan untuk mendatangkan kebaikan untuk diri mereka. Kepada para calon pemimpin itu diberikan tanggung jawab penuh untuk mengelola bangsa dan masyarakat menuju kebaikan umum. Kepada wali kota dituntut kesejahteraan kota yang dipercayakan kepadanya. Tetapi kepada presiden dipercayakan kesejahteraan seluruh bangsa ini. Jadi, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya
akan banyak dituntut. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan menggereja, hal-hal itu juga berlaku dan memang sangat ditekankan. Sebagai contoh saja, seseorang yang ditahbiskan menjadi imam akan diberi kepercayaan lebih setelah dinilai cakap dan pantas untuk jabatan uskup. Kepadanya diberikan gelar kehormatan yang ditetapkan oleh Bapak Suci. Beberapa waktu yang lalu telah ditahbiskan menjadi Uskup Agung ND, Monsinyur Budi Kleden SVD, menggantikan uskup terdahulu yang wafat. Uskup Kleden, jabatan terakhirnya adalah pemimpin tertinggi Serikat Sabda Allah atau SVD sedunia yang berkedudukan di Roma, Italia. Beliau adalah orang Indonesia pertama yang memimpin tarekat SVD. Oleh Sri Paus, beliau dipandang sebagai pribadi yang dianggap cakap dan pantas untuk mengemban tugas menjadi Uskup Agung di Keuskupan Agung ND. Selain bahwa beliau juga adalah putra daerah Nusa Tenggara Timur. Uskup Kleden adalah pribadi yang rendah hati dan bijaksana serta siap melayani. Saudara-saudari terkasih, marilah sejenak kita melihat karya pelayanan yang ada di dalam lingkup gereja kita, yaitu karya pelayanan di tengah umat beriman. Dalam gereja Katolik terdapat struktur pembagian tugas dalam karya pastoral. Paroki yang dipercayakan kepada pastor paroki oleh Bapak Uskup dengan pengangkatan melalui surat keputusan. Kepada beliau dipercayakan pengembalaan umat, pengudusan umat, dan pelayanan umat. Beliau tidak sendirian. Biasanya dibantu oleh 1 atau 2 imam pembantu, kecuali di tempat-tempat yang jumlah imamnya kurang. Beliau bertugas sendirian. Akan tetapi, pastor paroki dibantu juga oleh kaum awam yang dipilih atas usulan umat dan ditetapkan untuk menduduki posisi-posisi untuk bidang-bidang tertentu. Menarik untuk diperhatikan bahwa ada pimpinan struktural seperti ketua wilayah, ketua lingkungan, dan ada juga prodiakon. Mereka ini berhubungan langsung dengan umat. Mereka menjadi perpanjangan tangan pastor dan diberi kepercayaan untuk tugas tersebut. Kepada mereka diberikan sebagian tanggung jawab penggembalaan pastor paroki. Oleh merekalah karya-karya pelayanan diorganisir dan dihadirkan di tengah umat. Maka kepada mereka diletakkan tanggung jawab pastoral yang diberikan dan dipercayakan. Inilah anugerah kepada orang-orang yang dipercaya ambil bagian dalam karya penggembalaan. Saudara-saudari terkasih, anugerah yang dipercayakan adalah sesuatu yang harus disyukuri, tetapi sekaligus menjadi beban tanggung jawab yang harus diemban dengan penuh kegembiraan, karena boleh ambil bagian dalam karya pelayanan untuk menguduskan umat Allah. Jangan kita mengeluh seperti orang-orang yang mengikuti Yesus. Kami sudah
mengikuti engkau. Apa yang kami peroleh? Biasanya orang memberikan jawaban yang klise begini. Dahulukanlah kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Atau ada yang dengan penuh percaya diri mengatakan, upahmu besar di surga. Perlu disadari bahwa karya pelayanan yang dipercayakan kepada setiap orang adalah anugerah. Dan anugerah itu mengandung tugas untuk diteruskan dan dibagikan. Meskipun ada yang mengatakan tugas ini adalah karya sosial dan tanpa upah. Namun, kita tidak boleh asal-asalan melaksanakannya atau membenarkan diri jika ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya itu. Itu salah. Ingatlah bahwa melayani itu sebuah panggilan. Ketika kita sudah dipanggil, kita juga harus siap mempertanggungjawabkannya. Firman-Nya, kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Marilah kita melayani dengan sukacita, laksanakan tanggung jawab kita dengan rendah hati dan gembira. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah ambil bagian dalam karya pelayanan Tuhan dengan gembira? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah mengingatkan kami agar selalu menyadari bahwa kepercayaan yang Kau berikan harus kami pertanggungjawabkan. Berilah kami kerendahan hati untuk mengemban tugas suci ini demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.